Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Lentera Hitam. Kali ini kami mau menceritakan kisah wanita gaib Alas Lali Jiwo. Kisah ini diambil dari Kaskus yang ditulis oleh Azura Mazda. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membaca kisah ini. Oke, tidak usah lama-lama. Kita langsung saja lanjut membaca ke ceritanya. Adi, Ibu mohon jangan pergi, Nak. Kata orang-orang, tempat itu angker. Cegah ibu sambil mengakupkan kedua telapak tangan, memohon. Matanya sedikit berair, penuh rasa cemas dan khawatir. Entah mengapa, ibu begitu mudah percaya mitos-mitos sampah yang digembar-gemborkan tetangga. Aku jadi muak dengan sikapnya yang terlalu protektif. Pokoknya aku mau berangkat. Aku sudah janjian sama teman-teman. Udah, jangan halangi aku pergi. Laku kasar, dengan pandangan keras menatap ibu kandungku sekilas. Segala perbekalan pendakian sudah ada di dalam tas besar yang telah kugantung di punggungku. Aku melangkahi pintu depan dengan caraku yang pongah. Aku tahu, ibu mengejar hingga halaman. Ia berulang kali menyebut namaku, dengan harapan aku mau mendengar. Lantas urung berangkat. Oh, tidak semudah itu. Sudah hampir 6 bulan lamanya aku merencanakan pendakian ini. Bersama teman-teman, saat libur sekolah memang waktu yang tepat. Itu mereka, Evan dan Bimo, teman-teman sekolahku, sudah duduk manis di atas motor seberang jalan. Aku mempercepat langkah, abai dengan panggilan ibu yang sayup-sayup hilang tak lagi terdengar. Sebuah batu sebesar bola sempat menghalangi jalanku, hingga kata kotor itu meluncur dari bibir. Ancuk! Aku memang nyaris terjungkal, lantas memaki sengit benda mati itu. Di sana, kudapati Evan dan Bimo menahan tawa. Sudah siap, sapaku sambil menepuk pundak Bimo. Pemuda berkumis tipis itu mengangguk sambil menjawab, "Udah dong bro, kamu aja yang lama, ya kan Van?" Bimo menjawil Evan yang duduk di belakangnya, mencari pembelaan. "Iya, hampir sejam kita nunggu lo, lama banget. Mana udah jam 8 lagi, keburu siang tar," timpal Evan. "Sudah jangan banyak bacot. Ini semua gara-gara tuh nenek lampir," gerutuku sebal sambil menoleh sebentar ke belakang. Rupanya ibu sudah tidak bertahan, ia tak tampak lagi di halaman. "Aku mau ngambil motor dulu di rumah Pak D. Setelah itu jemput Cindy dan Mia. Kalian tunggu." Aku berlalu meninggalkan mereka, terdengar menggerutu. Mungkin sebal ke rumah Pak D untuk mengambil motor. Tak berselang lama, motor kuplingan sudah kutunggangi keluar. Kuhampiri kembali Evan dan Bimo, lantas melepas pacu ke arah barat, meninggalkan asap pekat yang mengudar dari terpong knalpot, mengoroti udara segar pagi, membumbung hingga ke angkasa. Hanya butuh 15 menit, kami sampai di halaman rumah Cindy, pacarku. Mungkin karena suara desing motor kami yang ricuh, membuat gadis itu tidak lama keluar dari rumahnya.
tanpa kupanggil terlebih dahulu. "Loh, kok belum dandan?" tanyaku heran melihat tampilannya yang hanya berkaos lengan pendek dan mengenakan rok hitam sepaha dengan rambut lurus tergerai. Sebenarnya aku tidak mencintai gadis kelas 1 SMA itu. Aku hanya tergiur dengan tubuhnya yang cukup berisi. Sangat memikat pemuda normal sepertiku. Ia memang cantik dan tidak sedikit anak sekolah yang menembak. Tetapi beruntungnya ketampanan wajahku mungkin yang membuatnya menerimaku sebagai pacar. Bahkan sejak 3 bulan menjadi pacarnya, aku sudah beberapa kali mendapatkan bibirnya di toilet sekolah. Tempatnya memang sangat menjijikan. Tetapi setelah ini, aku akan mendapatkan lebih dari bibirnya. Bukan lagi di toilet sekolah yang bau, melainkan di tempat pendakian Gunung Arjuno. Dengan latar pegunungan yang elok itu pasti sangat menyenangkan dan mendebarkan. Yang panggilnya manja. Aku bangkit dari motor sebab ia menyeret langkahku. Evan dan Bimo bermain dengan ponselnya. Barangkali semakin sebel, sementara aku mengikuti langkah Cindy ke samping dinding halaman. "Yang, aku gak jadi ikut." Akunya tiba-tiba membuatku sedikit kecewa. "Loh, kenapa? Kok mendadak?" Dengan wajah cemberut, ia memegangi kancing bajuku yang terbungkus jaket kulit dengan resleting menganga. Lantas menjawab, "Mia gak jadi ikut. Katanya ada urusan." "Masa iya aku cewek sendiri?" Aku mendesah sembari mencium ujung rambut panjangnya yang wangi. "Kenapa kalau cewek sendiri?" "Kamu takut diapa-apain? Kan ada aku," serutuku mendesak. "Enggak lain kali aja," tolaknya bersikukuh. Aku sedikit kesal, karena rencanaku dengannya hampir bisa dipastikan gagal. Aku mendesah lagi, tidak bisa menghabiskan banyak waktu hanya demi membujuk Cindy. Apalagi Bimo dan Evan mungkin sudah kepalang sebal. "Kamu gitu deh." "Ya udah Membawa sebal aku melangkah menjauh. Sebagai ganti, aku harus mendapat sesuatu darinya, sedikit saja. "Sun dulu kalau begitu," pintaku membalik badan, sambil mendekatkan wajah ke mukanya. Ia terkekeh, tetapi membalas dengan jentikan jemari. Kian bertumpuk rasa sebal ini. Ia melihat dengan mata menggoda ke arahku yang sebal menggenjot motor. Lantas ia melambaikan tangan dan hanya meneriaki hati-hati mengiringi langkah kami bertiga menuju Gunung Arjuno dengan segala keindahan alamnya. Barangkali ucapan hati-hati dari Cindy adalah kalimat terakhir yang kudengar dari bibir indahnya. Singkat cerita, pukul 10 siang, kami baru sampai di titik pendakian pertama di Wonosari. Kami memarkirkan motor di tempat yang tersedia, kemudian melakukan registrasi, membayar tiket masuk. "Halo," aku menjawab telepon dari Cindy yang baru masuk. Entah ia bicara apa, kondisi sinyal yang kurang baik membuat percakapan kami sedikit terganggu. Namun, kupastikan alasan ia menelpon adalah sebab penyesalan karena urung ikut. Kulirik Bimo dan Evan berbincang dengan petugas yang ada. Tetapi aku masih asik melayani Cindy di seberang sana. Pukul 10 lewat, kami baru mulai melakukan pendakian.
menuju pos berikutnya. "Matikan sajalah teleponmu itu, Dik," Evan mengingatkan. Aku patuh. Sebab pemandangan kebun teh cukup mengalihkan perhatian. Hijau dan sejuk sekali. Siang cuaca cukup terik, dengan sajian alam memukau. Gumpalan awan putih bak kapas bersih, menambah pesona eloknya. Aku belum merasa lelah. Begitupun teman-teman yang masih tampak sumringah. Sekitar 2 jam setengah, kami baru menaklukkan pos kedua, pos Lincing. Kami bertemu para pendaki lain yang baru turun, dengan wajah lelah, tetapi tampak puas. "Istirahat dulu dong, lelah nih," Evan mulai mengeluh. Ia berjongkok di bawah pohon rambutan, sembari mengeluarkan botol berisi air putih. Ia teguk separuh. Aku pun berhenti. Rupanya keringat mulai deras membasahi. Membuka tas punggung, tetapi tidak menemukan botol air putih. Sial, aku menepuk dahi gara-gara ibu jadi lupa membawa air. "Ini," berbaik hati Bimo menyodorkan botolnya. Aku meraih sedikit kesal. "Ya sudah, yuk keburu sore," ajak Bimo. "Ayo," jawabku setuju. Disusul Evan yang terbirit mengikuti. Kulirik jam yang melingkar di tangan, pukul 2:30, dan kami baru sampai Mahapena, pos ketiga dengan sajian sabana yang raya. "Woi, ini indah sekali." Aku berjingkrak kegirangan sambil melompat-lompat, dan semilir angin menyapu peluh dan terbit di telipis. Evan dan Bimo pun demikian. Bahagia bukan main. Kehidupan kota telah membuat sabana ini seperti surga dunia. "Foto dulu yuk," ajak Bimo sembari mengeluarkan ponsel pintar. Kami berpos sebentar, lantas mengunggah ke media sosial. "Van, gaya fotomu selalu angkat 2 jari ya?" Basi banget. Ejekku membuat wajahnya meredup seketika. Mulutnya bergerak-gerak seperti hendak membalas, tetapi enggan. Tidak ada satupun dari kedua temanku ini yang berani membantah tudingan atau separah buruku. Bahkan satu sekolah takut padaku. Prestasi lain yang membuat Cindy takluk dalam pelukanku. Sudah, ayo, jalan lagi," potong Bimo menengahi. Suasana jadi berubah. Evan sedikit dingin sekarang. Tetapi, mana aku peduli, bodoh amat. Paling juga sebentar lagi dia nangis karena kepleset. Gumamku sinis dalam hati, sewaktu melewati trek berbatu yang berhias lumut. "Jancuk!" Makiku keras. 2 rekan sependakian segera berhenti mendekat. Bukan Evan, tetapi justru aku yang nyaris celaka, sebab tanah berlumut yang licin. Beruntung tangkai kokoh sebuah pohon membuatku selamat. "Hati-hati dong, Di," saran Evan dengan wajah menahan senyum. Ini bisa menjadi kesempatan buatnya membalas dendam. Bimo mengulurkan tangan, membantuku selangkah bersejajar dengannya, dan perjalanan kembali dilanjutkan. Semburat surya jingga menyebar di ufuk barat. Senja segera terbenam, beralih gelap. Keindahan langka yang baru kami nikmati setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan. Setelah ini, kita sampai di Cemoro Sewu atau Alas Lali Jiwo. Cakap Bimo yang paling hafal trek dan jalur.
Emang ini mau lanjut sampai puncak Ogalagil? Yakin? Tanya Evan mencari keyakinan. Membuatku dan Bimo berhenti sejenak menatap Evan yang tampak ragu-ragu. Ah, cemen lu. Laki apa banci sih? Ejekku sukses mencipta desah sebal Evan. Sudah, kalian ini ribut mulu. Kita pasang headlamp, yuk. Dengan cekatan, headlamp masing-masing sudah terpasang sempurna di kepala. Ada terang dalam gelap seperti cahaya kunang-kunang dalam gulita kuburan. Terdengar suara beberapa orang berbincang. Para pendaki yang sepertinya mulai menuruni medan pendakian. Tuh, di atas, di puncak pasti banyak orang. Kita bikin tenda di sana nanti, bermalam. Tantangku penuh percaya diri, lantas kembali melangkah dengan pasti. Tapi kata orang, alas lali jiwa angker. Evan bergumam. Langkahnya berat. Tanganku melambai. Halah, kamu takut tersesat. Zaman digital macam hari ini masih percaya begituan. Gelap terlaksana. Semilir angin membuat tubuh sedikit menggigil. Meski lelah terbungkus jaket cukup tebal. Bintang bertabur indah di atas sana, membentuk rasi yang tak kumengerti. Ini pendakian yang cukup nekat. Entah bagaimana kami bisa segila ini. Di depan jelas hutan dengan kawasan dipenuhi pohon cemara. Bak raksasa pongah dalam gulita. Inilah yang disebut alas lali jiwo, yang menurut orang-orang angker. Bahkan menjadi alasan ibu mencegah tadi. Beberapa larangan pantang dilanggar jika ingin selamat dari keangkerannya. Namun aku tak percaya. Dengan hati-hati kami melangkah. Sebenarnya memang cukup mencekam, gelap dan menakutkan. Tidak hanya itu, jujur, rasa takut mulai merayapiku. Tetapi demi ucapan pongah yang terlanjur keluar. Ah, aku kebelet pipis. Bim, turun yuk. Aku ikut. Bentar, Evan sungguh takut. Tubuh bergetar. Kulihat Bimo pun demikian. Kalian pengecut, ejekku sembari menahan keinginan berhajat. Aku minggir ke tepi, sebelah sebuah pohon cemara yang tinggi, untuk melepas hajat yang tak lagi tertahan. Tanpa pernah ku tahu, Bimo dan Evan entah sudah ada di mana. Karena usai menutup resleting celana, saat berbalik, jantungku mencelos. Kaget bukan main. Bukan Evan atau Bimo yang ada, melainkan Cindy. Aku sungguh terkejut. Jantungku berdegup kencang untuk alasan keterkejutan yang luar biasa. Aku tidak menyangka bagaimana Cindy tiba-tiba ada di sini dengan baju yang sama sebagaimana yang tadi pagi ia pakai. Seksi dan menggoda. Kamu bagaimana bisa di sini? Aku sebenarnya takut dan mulai berpikir yang bukan-bukan. Tetapi mencoba tenang serta berpikir, mungkin Cindy memang berniat menyusul. Ia tadi menelponku. Kemana Bimo dan Evan? Aku mengedarkan pandang. Tetapi Cindy sama sekali tidak angkat bicara. Ia bungkam 1000 bahasa. Dengan wajah mencekam, pucat pasi, tapi tetap menggoda. Ah, ini suasana yang tepat. Kami hanya berdua.
Aku melepas tas punggung, menjatuhkannya sembarang, lantas mendekatkan wajah ke wajah yang lain, yaitu kekasihku. Tidak sabar ingin kulumat bibir itu, lantas melampiaskan segala hasrat yang bergelora. Namun, saat wajah kami sudah sangat dekat dan bibir kami nyaris bertemu, ia mundur, berjalan menjauh. Entah hendak kemana, tetapi aku mengekor. Mau kemana? Mau di mana? Godaku tak mendapat alasan. Ia terus berjalan ke hutan cemara yang lebat. Dengan rumput liar di sana-sini, setiap depa langkahnya selalu meninggalkan bau aneh. Tidak seperti harum parfumnya yang sudah hidungku hafal, tetapi seperti bau anyir dan amis. Aneh sekali. Aku terus mengejar, mencoba meraih tangannya dan mencumbu segera. Tetapi, Cindy, aku baru sadar. Sewaktu mataku turun menelisik ke bawah, ia berjalan tanpa berpijak di atas tanah. Seketika bulu kuduku berdiri sempurna, bergetar dada, lemas seluruh tubuh. Ia bukan Cindy. Bukan. Aku mundur, urung mengikuti jejaknya. Tiba-tiba ingat bacaan Fatihah, ayat kursi, dan ayat-ayat yang kerap ibu lantunkan. Tetapi bibirku keluh, otakku lumpuh, ingatanku kosong, langkahku berat, tidak mengerti harus kemana. Tidak sadar bahwa aku hanya berputar-putar di kawasan yang tetap sama. Aku jatuh, terjerembab di semak, meringkuk sekalian di sana menahan takut. Dalam jatuh, air mataku berlinang. Dalam gelap, kulihat bayangan putih dengan rambut panjang di sana, di sebelah sebuah pohon cemara. Pahaku bergetar hebat. Bibir ini pun yang terasa sekeluh mungkin. Kudengar ramai suara orang, ingin teriak minta pertolongan, tetapi tak kuasa. Lagi pula, suara-suara itu tanpa ada rupa. Di sana-sini hanya gulita. Dan headlamp yang kukenakan sudah raib entah di mana. Bu, Ibu, aku takut. Di tengah otak yang lumpuh, aku menyesal telah mengabaikan ibu. Bimo, Evan. Di antara air mata yang berderai dan keringat dingin yang bercucur, aku teringat keduanya. Oh, aku telah meremehkan mereka tadi. Tidak terkira rasa sesal itu setara dengan rasa takut yang mendera, karena bayangan putih dalam hitam dengan rambut terurai panjang nan menyeramkan. Aku rasa ia mendekat. Ya, ia mendekat seiring degup jantung yang terpacu cepat. Suara gamelan melengking nyaring, menambah suasana kian mencekam. Aku takut, sungguh aku takut. Ia dekat, tenggorokanku tercekat hingga sukmaku meninggalkan jasad dengan sakit yang teramat. Singkat cerita, sudah 2 pekan Adi belum ditemukan. Tim SAR tidak henti melakukan pencarian.
mulai menemukan titik terang saat seorang pencari kayu mengabarkan telah menemukan jasad yang sedikit membusuk, tertutup rerumputan semak, tepat di mana Adi meninggalkan air kencingnya terakhir kali. Jasad yang diduga kuat adalah Adi. Mulai dievakuasi hingga sore hari baru selesai. "Terima kasih Pak atas bantuannya," ucap kepala tim SAR kepada laki-laki tua pencari kayu itu. Ia tak menjawab, dengan wajah pucat dan menyeramkan saat dipandang lamat. Ketua tim segera mengambil langkah, berniat bergabung dengan yang lain, merinding. Sementara di rumah duka, sang ibu menangis tiada henti. Kehilangan putra sematawayang adalah sebuah pukulan kelak. Cindy dengan mengenakan pasmina hitam duduk di sebelah perempuan yang seharusnya menjadi calon mertuanya. Wajahnya pucat, air matanya yang berderai tanpa suara adalah bukti nyata betapa ia sangat kehilangan. "Hati-hati." Itu benar-benar menjadi kiamat terakhir dari Cindy yang Adi dengar. "Selamat jalan, Adi. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosamu." Kejadian ini memberi pelajaran berharga bagi kami untuk selalu menghormati orang tua, terutama ibu. Berbicara santun, tidak bertindak semena-mena kepada siapapun. Berpikir positif, menjaga niat dan hati dari perkara tercemar. Dimanapun, karena mereka wanita-wanita gaib mengintai untuk menjebak siapa yang menyebalkan. Cerita ini hanya fiktif, tetapi ide diangkat dari kisah nyata yang kadung nyata. Begitulah ceritanya, Wanita Gaib Alas Lali Jiwo. Cerita ini ditulis oleh Azura Mazda. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisahnya. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita terbaru di channel Lentera Hitam. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.